warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisana Sintiki Alian, NIM 9335190019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaturan frekuensi radio dan cara kerjanya. Frekuensi radio adalah salah satu gelombang frekuensi elektromagnetik yang terletak pada kisaran membentang dari bawah 3 kHz sekitar 300 GHz. Di mana yang mencakup frekuensi yang digunakan untuk sinyal komunikasi seperti untuk penyiaran radio, televisi, maupun telepon seluler dan transmisi satelit nol atau sinyal radar. Frekuensi radio mengacu kepada spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus balik ke sebuah antena. Sinyal RF atau radio frekuensi adalah arus bolak-balik yang terus berubah antara tegangan positif dan tegangan negatif. Osilasi atau siklus dari arus balik ini didefinisikan sebagai satu perubahan dari atas ke bawah untuk sebagai perubahan dari positif ke negatif maupun ke positif lagi. Panjang gelombang A adalah jarak antara dua puncak berurutan atau dua palung berturut-turut dari pola gelombang. Dengan kata sederhana, panjang gelombang adalah jarak yang satu siklus dari sinyal RF sebenarnya perjalanan. Frekuensi radio memiliki beberapa jenis gelombang yang banyak digunakan dalam broadcast radio yang dipakai saat ini, yaitu seperti SW, AM, FM, terestrial digital radio, satelit radio, atau tanpa gelombang. Memahami hal-hal tersebut, yaitu membuat kita mengetahui perkembangan teknologi dan tren dari broadcasting radio yang ada pada sekarang ini. SW atau shortwave yaitu berfrekuensi 3000 sampai 30.000 kHz, termasuk heterogol HF atau high frequency. Panjang gelombang yaitu 100 sampai 10 meter. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Digunakan sebagai besar untuk penyiaran nasional, propaganda internasional, atau organisasi keagamaan. Cara pengaturan frekuensi radio, bahwa secara umum pengaturan frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang disebarkan lewat antena. Gelombang radio ini mempunyai frekuensi yang berbeda-beda, sehingga butuh penyetelan frekuensi tertentu yang sesuai dengan penerima radio atau radio receiver agar bisa memperoleh sinyal. Ada beberapa cara pengalokasian frekuensi seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu radio AM atau amplitude modulation, yaitu 535 kHz sampai 1,7 MHz. Yang kedua, short wave radio, radio gelombang pendek, yaitu 5,9 MHz sampai 26,1 MHz. Yang ketiga, radio CB atau citizen band, 26,96 MHz sampai 27,41 MHz. Terus yang keempat yaitu stasiun televisi, yaitu 174 MHz sampai 22,9 MHz. Terus yang terakhir yaitu radio FM, frekuensi modulation, yaitu 88 MHz sampai 108 MHz. Selanjutnya yaitu cara kerja frekuensi radio. Gelombang radio merupakan suatu udara pemancaran. Dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek, yaitu mekanisme kerjanya adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Di sini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu transmisi gelombang radio. Yang pertama yaitu dapat mengirim isyarat dengan posisi sembarang, tidak harus lurus dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Yang kedua yaitu memiliki daerah kerja yang cukup luas. Dan yang ketiga yaitu
biaya pemasangan secara general cukup murah. Selanjutnya yaitu ada kekurangan transmisi gelombang radio, yaitu kualitas dan performansi yang kurang maksimal dan juga sering mengalami gangguan sinyal. Itu adalah kekurangannya. Oke, dari beberapa pemaparan saya tadi bahwa dapat disimpulkan frekuensi radio itu adalah salah satu gelombang frekuensi elektromagnetik yang terletak pada kisaran membentang dari bawah 3 kHz sekitar 3000 GHz dan yang mencakup frekuensi yang digunakan untuk sinyal komunikasi, yaitu seperti radio, televisi, dan juga telepon seluler. Di mana di dalam frekuensi radio itu ada jenis-jenis gelombang yang banyak digunakan dalam broadcast radio. Di antaranya ada SW, AM, FM, terrestrial, digital, radio, satelit, radio tanpa gelombang. Sekian itu sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.